Pentingnya belajar bagi kita yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kita tentang dunia. Belajar membantu kita berkembang, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran, itu yang pertama, kita kaitkan materi dengan kehidupan nyata, yaitu hubungkan konsep pembelajaran dengan situasi sehari-hari untuk menunjukkan relevansinya. Kemudian yang kedua, berikan kebebasan eksplorasi, yaitu beri peserta didik ruang untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri dan mengembangkan proyek atau pertanyaan pribadi. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan interaktif, yaitu gunakan metode pengajaran yang melibatkan partisipasi aktif seperti diskusi kelompok atau percobaan langsung. Dan yang keempat, berikan tantangan, yaitu sajikan tantangan yang merangsang pikiran dan mendorong pemecahan masalah untuk meningkatkan motivasi. Kemudian yang kelima, berikan pilihan. Biarkan peserta didik memilih topik atau proyek yang menarik bagi mereka untuk meningkatkan kontrol dan minat mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, berikan umpan balik positif, yaitu memberikan penguatan positif untuk mendorong rasa pencapaian dan meningkatkan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketujuh, ajak kolaborasi atau fasilitas kerjasama dan diskusi dengan teman sekelas untuk mempromosikan pertukaran ide dan pandangan. Kemudian yang kedelapan, gunakan teknologi dengan bijak, yakni memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi secara menarik dan interaktif. Problematika dalam pembelajaran melibatkan berbagai aspek. Yang pertama, kurangnya motivasi, yakni kondisi di mana seseorang kehilangan dorongan atau semangat untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan. Hal ini disebabkan oleh faktor yang itu seperti kelelahan, kurangnya minat, atau ketidakjelasan tujuan, dan itu mempengaruhi produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kemudian yang kedua, kesulitan memahami materi, yaitu kondisi di mana seseorang menghadapi hambatan atau kesulitan dalam memahami informasi atau konsep tertentu. Hal ini disebabkan oleh gaya belajar yang berbeda, kurangnya sumber daya, atau metode pengajaran yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, gangguan konsentrasi, yakni kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian pada suatu tugas atau aktivitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh gangguan lingkungan, stres, kelelahan, atau masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan menjaga perhatian pada suatu hal. Kemudian yang keempat, taktik belajar yang tidak efektif, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran yang kurang mendukung pemahaman dan retensi informasi. Contoh, taktik belajar yang kurang efektif termasuk sekedar membaca ulang tanpa pemahaman, kemudian mengandalkan hafalan tanpa konsep, atau menunda-nunda pekerjaan. Untuk mengatasi prokrastinasi dalam belajar, pertama-tama tentukan tujuan yang jelas. Dengan menentukan tujuan yang jelas, membantu memberikan arah yang konkret dan meningkatkan motivasi untuk menghindari prokrastinasi. Kemudian yang kedua, buat jadwal belajar yang teratur. Dengan jadwal belajar yang teratur membantu pendidik mengatur waktu dengan efisien, menghindari prokrastinasi, dan mencapai tujuan pembelajaran. Pastikan untuk memasukkan variasi ke dalam jadwal untuk mencegah kejenuhan dan menjaga keseimbangan antara pembelajaran dan waktu santai. Kemudian yang ketiga, memecah tugas besar menjadi bagian-bagian lebih kecil atau yang dikenal sebagai chunking, membantu membuat tugas terasa lebih terkelola. Dengan cara ini peserta didik dapat fokus pada satu bagian kecil pada satu waktu, membuat tugas terlihat lebih dapat dicapai dan mengurangi rasa terbebani. Kemudian yang keempat, metode Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang melibatkan
Pembagian waktu menjadi periode fokus pendek, biasanya sekitar 25 menit yang disebut Pomodoro, diikuti dengan istirahat singkat sekitar 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro, istirahat lebih panjang diberikan, biasanya sekitar 15-30 menit. Dengan ini membantu mempertahankan fokus, mencegah kejenuhan, dan meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan periode kerja pendek yang intensif diikuti dengan istirahat untuk menyegarkan pikiran. Hindari gangguan seperti ponsel atau media sosial selama sesi belajar. Menjauhkan ponsel dari peserta didik sehingga tidak menggoda perhatian peserta didik. Ini membantu memelihara fokus dan efisiensi dalam proses pembelajaran, mencegah godaan untuk memeriksa pesan atau media sosial yang dapat mengganggu konsentrasi peserta didik. Cara efektif dalam belajar melibatkan beberapa strategi. Yang pertama, buat rencana belajar, yakni tentukan tujuan belajar yang jelas dan rencanakan jadwal belajar yang teratur. Kemudian yang kedua, pahami gaya belajar peserta didik, yakni kenali apakah peserta didik belajar lebih baik melalui visual, auditif, atau taktil. Kemudian yang ketiga, buat catatan yang efektif. Fokus pada poin kunci dan buat catatan yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, manfaatkan sumber belajar beragam, yakni gunakan buku, teks, video pembelajaran, dan sumber-sumber online. Dan yang kelima, berlatih aktif, yakni terapkan konsep yang dipelajari dengan latihan soal atau diskusi. Yang keenam, istirahat secara teratur. Pisahkan waktu belajar dengan istirahat untuk menjaga konsentrasi. Kemudian yang ketujuh, hindari prokrastinasi, yakni atas kecenderungan menunda dengan memulai tugas sejak awal. Kemudian yang kedelapan, bekerja secara teratur dan konsisten, yakni tidak menumpuk pekerjaan. Kemudian yang kesembilan, cari bantuan jika diperlukan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari guru, teman, atau sumber lainnya. Kemudian yang ke-10, evaluasi dan perbarui metode belajar. Nah, dengan ini tinjau apakah metode belajar sudah efektif atau sesuaikan jika diperlukan.